drafting untuk kedua belah tim. Oke, ini dia untuk masuk ke dalam drafting phase. Masih di game yang pertama dan sudah terlihat di sana. Kacau. Seperti biasa ya, bending ke arah Hellcard tapi Suyo terlepas. Suyo di first pick. Ini hero yang bahkan tadi dari match kita yang pertama, satu kali percobaan aja langsung hilang dari Land of Dawn. Yes, dan sekarang dia berani lepas dari para pasukan tim Geek Farm. Yap, yang tadinya gue kira memang Suyo ini bisa menjadi tetap banlist ya. Yep. Dan dapat dan bahkan yang make ini Kairi. Yang sempat Om mention bahwa Kairi adalah salah satu user yang cepat untuk adaptasi. Iya. Buat para assassin atau bahkan dengan fighter seperti ini. Seingat saya, dengan hero yang bisa melakukan dash, immobilize, atau bisa kayak debuff, itu Kairi itu kuat banget. Jadi cocok banget nih Ini Suyo. cocok banget, Kairi bisa dive in, dive out, dan kalau benar-benar dipakai Kairi dan Kairi sudah memaksimalkan dan optimal dengan gameplaynya, Ya. bahkan Kairi bisa untouchable dan bahkan dia tidak bisa ditumbangkan. Tapi sabar dulu nih, karena dari Geek pasti mereka udah prepare ketika Betul, mereka melepas Suyo-nya. Tapi dua jawaban pertamanya, ini karena Povius dan juga Yves. Yap, kalau Yves-nya memang ini lagi masuk banget ya di meta yang sekarang. Dengan real world manipulation untuk tim fight besarnya kadang-kadang mereka bisa pegang juga. Dan sekarang bahkan dari Povius yang masih bisa di cover dengan Matilda yang belum di-ban juga nih. Masih ada sebenarnya sekarang buat Matilda. Udah nggak di ban tapi nggak buru-buru di pick juga Om. Oke. Gue ngeliat ada satu pancingan nih yang dilakukan juga. Entah sama Geek, entah apa dari Onyx. Nah, pasalnya siapa yang bakal terpancing? Matilda ini menurutku tetap akan mahal. Loi Matilda? Loi, spam Loi sekarang yang akan Hilo. dilakukan sama Sans. Hylos yang masih fleksibel. Wow. Oke, ini sebenarnya ada Matilda yang bisa menjadi salah satu jawaban juga untuk Eve. Oke, Tapi nggak diambil ternyata. ya. Bukan salah satu pilihan untuk menghindari real world manipulation dengan glorious pathway di sana. Atau ya main tabrak dari depan. Tapi menarik sih ketika ada Yves, mereka justru ambil, ya udah kita flagging aja lah dengan Loi, langsung sekalian ke bagian belakang. Cuma aku masih penasaran dengan tujuan high loss-nya sih Om. Highlight ya tadi, yang real world manipulation kalau dibuka mereka bisa kabur kan. Oh, buat Mereka escape bisa ya keluar, berarti escape ya. sana cepat, atau yang kedua, mereka bisa mainin seperti yang dimainin Bigetron Alpha tadi. Diversion, Oh. ada di belakang, glorious pathway buat kejar lawannya. Oke, menarik sih. Dan sekarang dari Geek, Skill the top. mereka ambil secure udah pasti ya. Untuk langsung ke arah Matilda. Kita lihat nih apa yang dipersiapin sebenarnya. Ya karena dengan adanya Matilda, Hah? Povius sangat aman. Ini akan menjadi salah satu hero yang menakutkan. Ya, Free untuk lompat di depan. in and out-nya mudah. Ya, outnya enak banget. Ditambah lagi kalau sekarang ya, terlalu banyak distraction terhadap seorang Poveus. Mereka fokus ke Poveus. Dengan sangat mudahnya Baloi akan netralisir itu semua. Dan Vincent masih menjadi pertanyaan. Masih ada Julian sebetulnya. Masih ada Julian, masih ada Alpha, yang baru Roger. saja di ban. Roger. Roger menurut aku kayaknya nggak wise untuk coba digunain di awal seperti ini. Tapi bisa. Head to head dengan Roger jungler. Zoe-nya akan berat banget. Ya karena Alphanya udah di ban ya. Yes. Mau jawaban gimana lagi? Bane sebenarnya? masih ada Bane. Lumayan berat sih sebenarnya. Gue better Bane sih tapi daripada Julian karena 4 Magic menurutku bakal cukup bahaya. Tapi gue ngelihat dari pick Matilda untuk Big Time ya. Untuk Onyx seenggaknya mereka lihat oke Baloi pakai hero yang meta. Ya. Dia nggak pakai hero underrated. Yang dimana Matilda sendiri mungkin sering ketemu juga nih dari Onyx di saat mereka latihan. Memang Baloi kuat dengan Matilda, tapi setidaknya mereka tahu gimana cara gameplay dari seorang Baloi. Dan mereka tahu gameplay Matilda Ji. Iya. Karena pasti ada di latihan. Dan yang menarik satu lagi ya, bagaimana Harit ini nggak masuk ke dalam ban list juga. Karet. Ada Harit. Yang dimana memang diberikan untuk Geek Farm kalau diambil, ya besar kemungkinan Lunox bisa keluar. Ya sebenarnya karena meta assassin juga sih. Bisa dibalik gua ya. rasa. Bisa di press dari awal juga. Tapi ngelihat dari 3 hero yang diambil sama Geek Fam, ini mereka siap banget team fight. Jelas mereka kayak 4 lawan 5 pun mereka gas masih onak nih. Auto, 4 lawan 5 banget ini di setting Om. Oke, dan sekarang dari Fnatic Onyx, mereka langsung secure juga karena Beatrix satu. Beatrix Franco. Franco Wah, juga gila. akan muncul. Dia Oh, akan off. main cepat loh. Oh. Mereka akan bermain, ini banyak banget. Pertama, front to back mereka bisa. Kedua main pick over mereka bisa. Cuma kondisi untuk bermain flanking apalagi. Mereka punya Sans dan makro dari Kiboy untuk bisa memberitahukan informasi, tolong terbangin saya ke sini. Itu bisa menjadi sebuah jawaban. Satu pick terakhir nih. Gue masih ngeliat assassin sih, masih enak. Oke. Dia bisa makan Louis dari awal, dia bisa cari dari Beatrix. Sampai Oh. Oke. Alright. Oke, Dibalas dengan hero sustain ternyata Xbox Jungler. oke. Sekarang waktunya untuk menentukan prediction dari Fnatic para Onyx. panelis. Fnatic Omomo, Onyx. Fnatic Onyx, OG. Gua- Aku agak bingung ya. Pilih satu.
Lim. Gue coba gig dulu deh, gue pengen lihat Vincent dengan X-Borg ya. Oke, so langsung aja ini dia untuk match yang kedua bersama casters yang bertugas Al dan Pak Pulung. Oke, terima kasih Dawat panelis dan draft pick. Sudah selesai. Match yang kedua di game yang pertama akan segera kita mulai. Begitu penuh Eldorado Dome. Para Sonic dan juga Geek Community telah memenuhi untuk bisa memberikan semangatnya. Betul, akan mengawal siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya dan siapa yang harus pulang tentunya. Tapi Geek Community dan Sonic ini luar biasa, Pak. Oke, luar biasa rambainya. Tapi untuk hari ini kita mau mendengar bagaimana suara dari Eldorado. Jadi kalau begitu, Eldorado, mana suaranya? Terlihat dari arah belakang ya tentunya. Banyak bendera-bendera yang dikibarkan juga. Yap. Melihat juga bagaimana kali ini dari Fnatic Onyx. Mereka akan membawakan metode pick off dengan adanya suppress dari sosok Franco-nya Keyboy. Dan Beatrix, ini akan membuat harusnya Wait. ada babysit yang dilakukan. Namun last hit terhadap Scavenger Crab diambil oleh Cadera. Emang kalau udah rezeki mah gak kemana Ul? Betul, ada yang ngatur. Tapi kalau ngeliat kita sekarang dari Vincent, emblem tank yang di bawah Trill, Season Hunter, beserta Impure Rage, ini satu sosok fighter lagi nih yang dibawa. Berkutat dengan adanya Roger, Nolan, dan Julian yang sekarang memang melihat lebih aman aja. Oke, Baloi pun masih berhasil pergi untuk ke tempat yang berbeda tapi tidak untuk waktu yang lama karena first blood menjadi milik dari Kairi. Dan ini benar-benar membuat dari Baloiski gak bisa lebih agresif lagi sih. Ditabrak balik dan sekarang lihat Kairi. Oke, sakit banget damage yang dihasilkan, bahkan serangan tidak tertuju kepada satu orang saja dan dua player merasakan akibatnya. Dan Keyboy ini dari pagi Iron Hook-nya udah panas banget, udah lengket banget, bener-bener ngeganggu. Apa yang lagi dilakukan sama Geek Fam? Dan jangan lupakan, adanya Luoi ini bakal bikin dari Geek Fam overthinking. Karena mereka cukup minim untuk siapa yang bisa membuka vision. Aboy, nantinya dari Void Blast, Void Crystal-nya juga. Tapi apakah itu cukup? Karena terlalu banyak rerumputan yang harus dicek. Yap, ini dia Veldora ada di area mid guna untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Bertarung di area turtle adalah tujuan selanjutnya. Alright, setupnya telah dilakukan juga. Sementara Baloiski masih tertahan di level 3. Belum ada Circling Eagle buat ngeganggu. Masih coba untuk ditarik ulur juga oleh Fnatic Onyx sembari menunggu. Nantinya Kairi akan siap untuk bisa mendapatkan retribution terbaiknya. Wait, di tempat berbeda, buatannya dikeluarkan dan sekarang ada satu korban lagi di mana tadi Cadar udah berhasil dihancurkan tapi Res tertinggal sendirian. Resnya masih berhasil kabur tapi tidak dengan turtle yang berhasil diamankan oleh Geek Fam. Tapi setidaknya gak ada kerugian lebih lagi ya, tapi purple buff yang bakal jadi target. Oke, cepat banget pergerakan dimiliki oleh Kairi namun mereka mencoba untuk bisa mengajar ke tempat yang lain di mana Keyboy-nya satu terakhir dan Keyboy menjadi korban pula. Tapi purple buff yang ditukar juga sih sebenarnya. Rotasi cepat yang dilakukan oleh Fnatic Onyx dengan diversion play dari Suns. Ini yang ngebuat akhirnya dari Fnatic Onyx setidaknya bisa mendapatkan bayaran-bayaran. Dan ini Talents Prediction. Kembali Pak Pulung versus everybody. Yap. Seperti biasa. Ingat loh Pulung, ini di kampung orang. Waduh, saya jauh dari rumah ini ya. Pulung Bentar emang dulu. anti Onyx. Masih sampai Bandung lagunya Pak. Masih ada, sampai Masih. sini lagunya. Sampai sini Pak Pulung anti Onyx. Oke. Dan sekarang pertempurannya harusnya kita lihat lagi ya. Masih belum tercipta di mana beberapa playernya sekarang. Vincent dan juga Kairi sudah bertemu di area river. Yap, levelnya lebih unggul sih ya Kairi kali ini. Bakal coba untuk dikejar perlahan. Tapi ada diversion play harusnya. Yap, perpindah tempat. Aboy sudah mengetahui dan sekarang waktunya untuk bisa membalikkan keadaan. Ada Spirit of Destruction tadi udah mulai connect pula di mana Kairinya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Last Insanity dikeluarkan dan ada Reza mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan satu keluar Spadway. Aboy, satu terakhirnya. Aboy masih berhasil bertahan tapi Veldora hadir guna untuk bisa memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Wah, ini ngeri banget sih dari diversion play-nya. Tapi antisipasi yang dilakukan sama Geek Fam juga cukup bagus. Apalagi yang kena tadi di depan adalah Vincent dan Baloiski. Vincent masih punya Last Insanity. Sementara di area bottom lane, pressure yang dilakukan oleh cewek terhadap Cadera ini tiada henti loh. Bermain dengan adanya Renner, dipegang, dicicil, dan bahkan ada freeze minion yang telah dilakukan. Sehingga kali ini tanpa adanya informasi dan ini minimnya yang bisa buka vision. Sampai akhirnya dari Cadera pun harus bermain aman dalam memeluk turret. Yap.
Tapi setidaknya untuk kali ini ya, Wave Minion kembali harusnya bisa didapatkan oleh Cadera. Sementara di tempat yang berbeda, Turtle sudah hadir. Oke. Setupnya tuh akan dilakukan juga ya. Sebenarnya Kairi yang bakal coba untuk Wait, memegang. coba lihat. Ada perpindahan kah? Dan benar saja Vincent masih berhasil kabur. Dan sekarang waktunya kita akan seperti apa lagi setupnya. Karena apa? Karena Resnya menjadi orang terdepan. Tapi Turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Kairi. Coba lihat Resnya mengucir karena beberapa player. Circling Eagle dikeluarkan pula di tempat yang lain. Ada satu bloodline diaktifkan pula. Di mana Veldoranya ditarik lagi. Veldora tidak bisa kemana-mana. Memang tidak bisa kemana-mana. Kena Iron Hook lagi dan lagi. Retribution is on point tapi thanks to Res. Dia yang membuktikan bahwa akhirnya dia layak. Dia membantu juga untuk bagaimana zoning out yang dilakukan oleh Baloyski. Baloyski dikepung masa game ini selesailah sudah. Cadera. Ada perpindahan dari Cadera. Cadera mendapatkan Sans. Yap, tertancap dengan adanya Spear of Misery. Namun outer turret sepertinya tidak bisa dilanjut lagi nih sama Fnatic Onyx. Atas penjagaan yang dilakukan, Retribution terdengar. Waduh, ditembak jarak dekat kayak begitu tuh. Renner Rapati dari cewek. Depan muka ya, langsung. Tapi belum ada turret lagi nih yang dimiliki sama Fnatic Onyx. Setidaknya ada space tadi yang bisa diambil oleh Cadera untuk nge-push ke dalam satu buah outer bottom turret. Tuh gak terlalu jauh. Masih ada kesempatan pasti untuk Geek Fam mereka membalikan keadaan. Apalagi bermain Kating. Bermain adanya dengan support sistem seperti Baloyski ini bakal jadi satu buah kekuatan harusnya. Yap, berhasil tadi menarik. Hey, ada circling eagle tadi dan rantainya Muter. tidak sepanjang itu. Rantainya ikut muter ya. Ikut muter yang kebelit perangkonya sendiri. Lah iya bisa juga ya. Bener, make sense. Tapi kembali ya, pressure dari Kibo ini gak berhenti-henti loh. Dia bahkan gak cuman ngancang-ngancang dari Iron Hook aja, dia muncul aja. Ini udah bikin overthinking. Yap. Ini di bawah sendiri cewek ya, mencoba untuk bisa menghantarkan lagi wave minionnya. Udah ada satu wave minion yang masuk ke area dalam. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu outer turret yang ada di bagian bawah. Tapi Res numpang lewat. Resnya bisa selamat karena tempat yang lain ada Kairi yang berhasil untuk bisa mendekat. Tapi ternyata dua player di bagian bawah. Triple kill berhasil didapatkan oleh cewek. Looking for Maniac. Bisakah didapatkan tapi tidak untuk kali ini. Itu dia combo Duality dan Bennett Rage. Langsung instant triple kill. Tertariklah sudah dan sekarang Aboy yang jadi korbannya. Instant triple kill. Kali ini 4 pemain in total yang hilang dari Geek Fam. Menyisakan Vincent sendirian. Dan apa boleh buat, Vincent pun harus dipaksa mundur. Yap, hanya Vincent sendirian. Berada di area dari Turtle yang ketiga. Veldora hadir, Baloy hadir. Oke, hanya untuk bisa mengusir mundur saja. Dan sepertinya Fnatic Onyx pun gak mau maksa untuk langsung eksekusi terhadap Turtle-nya. Dia coba untuk dipegang, diulur lagi. Karena Res kali ini yang ditugaskan untuk menjadi garda terdepan dari Fnatic Onyx. Yap, mereka masih berkumpul. Belum ada satu inisiasi yang begitu berarti. Tapi sepertinya mereka dipanggil untuk mundur oleh Baloy. Karena cukup beresiko pastinya ya untuk bisa melakukan kontes. Apalagi dalam keadaan Vincent-nya juga lagi under level. Dan terlihat sekarang hero-hero scaling nih ya. Tentunya untuk Xbox-nya juga dipaksa. Hei, gangguan lagi ya. Ngilu ya. Ngilu banget sih itu. Tapi ini Res benar-benar kayak udah mulai susah juga sih untuk bisa ditumbangkan. Terbang tuh tadi, oke Cadera. Ada Abyss Walker tadi masih membuat dirinya berselamat. Tapi sakit banget damage yang dihasilkan oleh Sans. Itu dia. Dispersion rotation duality combo. Dan bahkan Oke, ditabrak. ada sandwich sepertinya yang memang sudah terjadi. Coba lihat Resnya terjebak di dalam reward manipulation. Bahkan sekarang Last Insanity langsung dikeluarkan walaupun ada Revitalize. Tapi sepertinya tidak sanggup untuk bisa menampung damage yang dihasilkan. Dan itu combo area of effect yang cukup mengerikan sih. Duality, Bennett Rage. Yang pertama berhasil dan sekarang kayaknya benar-benar cukup sulit untuk bisa langsung di combo juga karena Aboy berinya di belakang. Ditarik di depan mata kayak begitu. Dan sekarang Vincent, hey, tidak ada Vinagarbo di dalam tubuhnya. Dan sekarang cewek mencoba untuk bisa maju dengan satu flicker dan berhasil mendapatkan ke arah Vincent. Wow, flicker agresif. Vincent-nya tumbang untuk pertama kalinya. 6 point kill yang ditabung oleh cewek. Ini benar-benar menjadi sosok eksekutor dengan bermodalkan Hunter Strike, Blade of Despair dan juga Malefic Roar, Penetration, Physical Damage. Ini bahkan kayaknya Veldora pun bisa bocor secara cepat sih. Harusnya bocor ya dengan penetrasi kayak begini. Siapa yang bisa tahan, Ul? Karena masalahnya juga defensif untuk physical nggak terlalu maksimum ya. Hanya ada brute force, ada Thunder Belt aja. Belum cukup nih untuk bisa menampung bagaimana damage dari cewek yang sudah akan semakin snowball. Dan Kairi kebetulan sekarang udah level 14. Terpaut 2 level di atas Vincent. Yap,
Outer turret mid harusnya berhasil ditumbangkan dan benar saja. Sudah berhasil dilubuhkan pula. Dan Cadera tertinggal dari sisi gol sangat jauh loh. Ya ini under banget sih karena memang kayaknya jadi serba salah. Baloiski-nya mau coba untuk bantuin Vincent yang memang dari tadi diganggu. Mau coba untuk bantuin Cadera karena cukup sulit. Dari tadi cewek ada Keyboy. Wah, tertarik untuk kali ini, coba lihat. Dengan ada Viragarmor tadi berhasil dihancurkan di mana Vincentnya pun masih ada kesempatan untuk bisa menghancurkan. Tapi Vincentnya berhasil dilangkah dengan sangat cepat, namun untuk sekarang terlihat lagi ada pergerakan dari Suns. Rewardman berhasil dikeluarkan dan mereka berpindah tempat dengan sangat cepat hingga membuat pemain-pemain dari Geek benar-benar disikat. Diversion. Mengerikan. Hey, hampir saja. Kita yang teriak ya. Betul, Agak- jantung udah mulai nggak sehat nih ngeliatnya begini nih. Bener, tapi Fnatic Onyx mereka berikan pressure yang begitu besar terhadap Geek Fam. Gimana cara mereka mengeksploit Nah, semuanya. udah keluar nih. Dan akhirnya, Ini dia. gila Sun is back. Di saat recall kembali berarti kekuatan mereka sepenuhnya sudah utuh nih guys. Masa Prime, Wow, let's see. karena ngelihat dari Res juga, dia udah bener-bener catch up sih. Dia tahu job desk-nya apa, dia tahu power hero-nya di mana. Dan dari tadi berjalan dengan sesuai rencana, Res selalu berada di depan, dia selalu bisa memisahkan kawanan-kawanan dari Geek Fam. Tapi akhirnya sekarang Trilane push akan diusahakan oleh Fnatic Onyx. Inner turret di arah tengah akan segera dihancurkan dan base turretnya terekspos di menit yang ke-11. Yap, tidak ada pasif lagi. Namun sekarang Lordnya sudah bergerak cukup dekat Resnya. Mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi mereka masih bisa menahan Lord agar tidak bisa masuk jauh lebih dalam. Yap, masih bisa ditahan perlahan juga. Sebenarnya kalau bicara tentang high ground, Geek Fam cukup kuat, mereka punya heal. Mereka punya expose juga. Tapi gempuran demi gempuran gak berhenti ini karena 9.300 perbedaan gold yang dipegang oleh Fnatic Onyx. Dan Geek Fam tinggal menunggu gimana caranya mereka bisa nge-punish apa yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Dan sejauh ini belum ada misplay yang benar-benar besar dari Fnatic Onyx. Nah, kan saatnya mulai itu. Gak apa-apa, terus Hans. Mulai, nah ini dia. Terus sampai setengah 11 lo kayak gitu gue tungguin nih, ayo. Enggak dong Pak, jangan. Dan gue udah punya fleeting time sekarang. Yap, oke. Ada Glorious Pathway dikeluarkan pula, Last Insanity, ada Reward Manipulation dan Damage-nya. Benar-benar berganda waktunya sekarang pemain-pemain dari Geek bisa membalaskan keadaan di mana Spiral Destruction dan Connect. Ceweknya berhasil dihancurkan, tertinggal sendirian. Dan Kairi menjadi korbanannya mencelakakan Suns sendirian saja. Dan itu dia, Geek Fam yang akhirnya punya momentum memanfaatkan dengan adanya Fnatic Onyx yang maksa di tengah dan bahkan kali ini Suns dipaksa untuk mundur lagi, dibalaskan inner turret yang hancur. Wah, sakit banget damage-nya tapi Suns. Bisakah dia bertahan? Bisakah dia baik? Dan masih ada flicker lagi tapi mereka sepertinya masih ingin lebih untuk bisa menghancurkan dan benar saja satu best star di area mid rusak. Dan Suns menjadi Suns penyelamat dengan mempertahankan base mereka. Waduh. Oke. Ada perpindahan tempat tapi tidak ada siapapun. Karena memang dari Geek Fam mereka juga memilih untuk disiplin pukul mundur dan itu dia Fear of Destruction. Yang bahkan bukan cuma sekedar untuk bisa berpindah tempat, sambil buka vision. Dan itu ada menjadi informasi yang cukup mahal juga, apalagi Cadera. Ini Trinity attack speed-nya udah mulai selesai, walaupun perbandingan sama cewek nih, udah hampir full item, tinggal ganti sepatu aja mungkin nanti terakhir. Karena udah ada Heptasis juga, bahkan Wind of Nature. Dan kita lihat bagaimana Enchanted Talisman menjadi modal, bagaimana Suns-nya pula bisa melakukan combo terus-menerus, mananya terjaga. Dan Bloodwing yang ngebuat dirinya pun sulit untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Yap. Tapi udah terlihat ya kalau Geek emang masih bisa loh untuk ngebalikin keadaan. Bisa, Masih bisa. sangat. Kombinasi area yang begitu sakit loh. Reward Manipulation, dikeluarkan Last Insanity lagi, Pershing Shot yang bisa dihasilkan oleh Moskov, semuanya benar-benar bersatu padu tadi. Tadi kan ketarik baterai di dalam satu buah real manipulation kan? Yap. Itu titiknya. Dan harusnya Geek Fam bisa memanfaatkan hal itu lagi. Oke, Res tertancap langsung di area dinding. Bisakah mereka untuk bisa membalikkan keadaan di mana sekarang Res dengan satu lagi. Revitalism memang sudah dibuka. Tidak bisa kali ini Res bertahan. Ya karena kebetulan dari abunya juga ada satu buah wishing lantern tadi. Yang kebuat dari Res ini bakal bisa dilumat juga nih. Apalagi Vincent, dia punya poke through damage yang begitu mengerikan. Walaupun Cadera belum punya point kill, tapi setidaknya attack speed dia, Demon Hunter Sword itu menjadi satu buah kunci untuk melumat siapapun Wih. yang ada di depan. Hampir saja tadi bisa menarik arah satu player, tapi Cadera terus-terusan memupuk goldnya.
untuk bisa mendompleng lagi perolehan dari item yang dia milikin. Mereka mempercepat proses untuk bisa mendapatkan lagi Karalot tersebut. Tapi masih ada satu pelontar tadi yang memang sudah dikeluarkan pula. Ada gangguan dari Veldor tapi Cadera yang tempat berbeda berhasil langsung dikorbankan. Dan sekarang ada perpindahan tempat lagi. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Dan sekarang satu persatu pemain dari Geek benar-benar dihilangkan. Oh, Vincent yang bakal coba untuk dikejar Kairi. Dan Kairi satu terakhirnya hampir saja. Hampir, tapi Lord sepertinya bukan jawaban untuk Fnatic Onyx. Mereka bakal bawa satu wave di arah tengah menuju ke base turret dari Geek Fam. Yang terdekat, Cadera dan juga Paloiski. Mereka akan hadir. Lassi Sanity mencoba untuk bisa membakar karena satu wave minion. Tapi untungnya masih ada wave minion dihasilkan oleh beberapa pemain dari Geek ataupun base dari Geek itu sendiri. Paloiski hadir, bahkan sekarang Cadera hadir. Dan rekan-rekannya mungkin akan hadir juga saat lagi. Oke, dan ternyata gak bisa dipaksa. Dan Diversion untuk mundur. Memilih untuk secure saja terhadap tanpa adanya gangguan sama sekali. Pressure lagi-lagi dipegang kali ini oleh Fnatic Onyx. Dan kita akan melihat Lordnya dikawal, defensif seperti apa yang akan dibawakan oleh Geek Fam. Mengandalkan Aboy, mengandalkan juga untuk Vincent. Karena dalam 13 detik Vincent akan hadir kembali. Yap. Kairi ganteng-ganteng kodamnya horor juga ya. Kayak Waduh. begitu tadi. Ini kan kodamnya Susano ya. Kalau lu kodamnya Susanto. Hai, sisa. Yap, kita lihat Kiboy berhasilkan menarik arah satu player tapi masih gagal sejauh ini. Lord akan masuk lewat tengah, wave mina atas dan bawah. Mereka pun akan bersilaturahmi juga. Vincent menjadi orang terdepan tapi impact yang dihasilkan oleh Sun benar-benar meyakinkan. Dan juga sekarang dengan ada satu lagi pelontar yang udah dihasilkan pula. Kiboy belum terlalu maksimal, mereka masih berhasil bertahan untuk bisa mengembalikan keadaan kah? Dengan satu real man langsung dikeluarkan pula. Dengan satu lagi tadi ada Winter Crown dan restnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Spear of Destruction sekarang pun sudah hadir. Mereka siap untuk bisa mengatakan damage dan Paloiski berhasil langsung dihilangkan. Tapi Kiboy merasakan hal yang sama. Cadera ada WM di dalam tubuhnya dan Cadera masih berhasil kabur lagi dengan Abyss Walker. Dan tidak semudah itu untuk menembus high ground dari Geek Fam. Geek Fam masih bisa bertahan dan bahkan Cadera menunjukkan bagaimana kelasnya Spear of Destruction yang berkali-kali mengenai target. Dan bahkan cewek dibikin harus mundur walaupun memang nggak bisa ter-shutdown. Tapi setidaknya ini membuat dari Fnatic Onyx akan mengendorkan kembali nih serangan milik mereka. Dan Geek Fam, mereka masih punya PR untuk bisa menghancurkan inner turret di arah atas dan juga bawah sekarang. Bermain team fight, bermain stake berlima, itu bakal jadi kunci. Tapi permasalahannya adalah siapa yang nanti akan bisa membuka vision terhadap Diversion kejutan yang selalu bisa dimainkan oleh Sun. Dan jangan lupakan, Sun sekarang udah punya Winter Crown. Itu dia yang membuat harusnya dirinya pun akan semakin sulit lagi di pick off. Yap. Tapi setidaknya dengan kalah dari wave minion atas, bawah, dan tengah ya. Mau tidak mau mereka pun jadi harus lebih bertahan. Dan ini menjadi keuntungan yang sangat-sangat luar biasa bagi Fnatic Onyx. Mereka bisa manfaatkan itu semua dan sekarang mereka pun masih tetap akan menguasai area defensif dari Geek. Iya, nah ini dia recall udah mulai lagi kelihatan ya. Mode playoff kayaknya memang berbeda nih dari kedua belah tim. Weh. Dapat loh ya dari Evil Queller satu serangan jarak jauh yang di hold. Ngebuat satu orange buff bahkan bisa diambil tanpa adanya retribution yang tertrigger dari Kairi. Panaknya begitu. Kaget. Yang satu narik tadi, yang satu mana. Banyak banget gangguan, kesian ini mah. Udah terlalu besar juga sekarang gap yang terjadi. Di menit yang ke-18 walaupun sebenarnya Geek Fam ya itu high ground mereka cukup kuat. Jadi cukup sulit pasti untuk bisa dibendung oleh Fnatic Onyx dan ya Geek Fam kayaknya harus main sabar dulu sih. Mereka harus mencari bagaimana celah untuk bisa memanfaatkan apa yang dilakukan sama Fnatic Onyx kayak tadi. Itu kan tadi udah bagus banget kan? Hampir bisa one straight push tapi memang masih belum berhasil. Yap, dan tanpa terasa kita sudah hampir masuk ke menit 19. Yap, dan ini akan menjadi Lord yang ter-evolve. Akan semakin besar lagi dan akan semakin kuat lagi. Dan tertariklah sudah. Ada satu pelontar langsung dihasilkan tadi dan juga dipakai belakang dengan Venom Range. Sakit banget damage yang dihasilkan namun sekarang Sun hampir saja menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dengan Concealer udah langsung dikeluarkan. Iron Hook tadi langsung terlihat juga tapi tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik. Yap, dan cewek sudah hadir kembali pastinya untuk bisa mencicil keberadaan dari Lord yang sebenarnya secara quantity ini 5 versus 4.
Fnatic Onyx masih kesulitan untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya karena poke damage dari Geek Fam terlalu besar. Dan ini dia waktunya untuk mereka bisa menyerang. Jika Glorious Pathway tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan begitu saja. Namun sekarang Moskopnya hadir guna untuk bisa membalaskan keadaan dan juga damage begitu menyakitkan. Tapi Res masih ada satu Winter Crown. Langsung dipakai begitu saja. Vincent yang masih mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Tapi Kairi menghancurkan Immortal yang ada di dalam tubuh dari Vincent. Dan betapa kuatnya Res di depan. Winter Crown revitalize dan bahkan Res tidak bisa ditumbangkan kali ini. Fnatic Onyx mereka telah men-trigger berbagai macam research tadi dari Geek Fam dan harusnya ini dari Fnatic Onyx bisa eksekusi Lord tanpa adanya gangguan karena Glorious Pathway telah dibentangkan. Mereka ingin maju sepertinya. What? Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa play tapi Res. Satu hit terakhirnya bahkan Winter Crown tadi ada di dalam tubuh Veldora. Oke. Dan ternyata upaya dari Geek Fam yang cukup beresiko sebenarnya. Dia coba untuk tabrak balik. Mungkin daripada nggak dapetin pertukaran sama sekali. Tapi upaya tersebut nampaknya cukup gagal. Dan membuat dari Fnatic Onyx mereka utuh dengan kelima pemain mereka. Yang akan mengawal hadirnya Lord di arah tengah. Aboy, Vincent ini akan menjadi kunci begitupun Cadera. Untuk bagaimana mempertahankan high ground defense mereka. Yap, itu dia. 36.228 poin HP yang dimiliki oleh Lordnya. Akankah ini bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Kenapa? Karena sekarang dengan Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Bloodhound-nya pun udah terlihat di area tersebut. Dengan Bernard Reyes sebagai belakang udah langsung dikeluarkan pula. Ada Balas yang menjadi korban di dalam pertama tersebut. Bahkan Vincent tidak kuat untuk menerima damage begitu mematikan. Dan Veldora menyusul rekan-rekannya. Menyisakan 2 player saya. Tapi damage dihasilkan oleh Kairi begitu menyakitkan hingga membuat satu base utama mereka tidak terpegang dan dihancurkan oleh Fnatic Onyx. Fnatic Onyx bangkit. Mereka membuktikan mode playoff Yap. yang begitu luar biasa. Ternyata bermain agresif, rotasi cepat yang mereka bawa